kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza Resti Ayu. Saya Rizka Nugrahani. saya Messi Arianti Putri. Saya Rima Widianti. Kali ini kami akan praktikum tentang materi dan perubahan, yaitu pada air. Praktikum selanjutnya yaitu untuk menguji air menempati ruang. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada 2 gelas kaca, air, batu, dan kelereng. Langkah yang pertama yaitu kita isi dulu air ke dalam 2 gelas. Lalu gelas yang pertama kita masukkan batu. Gelas yang kedua masukkan kelereng. Nah, ini menandakan air menempati ruang. Praktikum selanjutnya yaitu untuk menguji air memiliki berat. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada timbangan, gelas 1 buah, dan air. Langkah pertama yaitu ambil gelas dan lalu masukkan ke dalam timbangan. Lalu kita lihat berat gelasnya. Berat gelas kosong yaitu 260 gram. Yang kedua, kita masukkan air ke dalam gelas. Lalu kita hitung berat gelas yang sudah diisi air. 500 gram. Praktikum selanjutnya mengenai air yang tenang, permukaan yang datar. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada air, yang kedua ada wadah, yang ketiga ada pewarna makanan, yang keempat ada penggaris, dan yang terakhir ada sendok. Langkah pertama, kita isi air ke wadah setengahnya saja. Selanjutnya, beri pewarna makanan ke dalam wadah secukupnya. Lalu aduk. Isi air yang dikasih pewarna itu untuk memudahkan kita dalam mengukur. Selanjutnya, kita akan ukur air yang tenang ini dari sisi A, lalu sisi B, dan sisi C. Selanjutnya kita ukur menggunakan penggaris dari titik A terlebih dahulu dan air dalam keadaan yang tenang. Titik A di saat kita ukur memiliki hasil 2,5 cm. Dan sekarang kita ukur di bagian titik B. Hasilnya pun sama dengan titik A yaitu 2,5 cm dan air dalam keadaan tenang. Dan sekarang bagian titik C di saat kita ukur pun hasilnya sama seperti di titik A dan B dikarenakan ukuran air itu sama dan permukaannya itu datar hingga menghasilkan ukuran yang sama yaitu 2,5 cm. Praktikum selanjutnya yaitu tentang praktikum air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama pewarna makanan dan yang kedua adalah wadah. Langkah-langkahnya
Yang pertama, kita teteskan pewarna makanan secukupnya. Kita teteskan di tengah-tengah. Ya, bisa dilihat bahwa air berada di tempat yang datar, sehingga air tidak bergerak kemana-mana. Selanjutnya kita naikkan salah satu sisi, anggap saja ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Kita naikkan sisi yang sebelah kanan. Bisa dilihat bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Posisi awal air yaitu berada di tengah-tengah sini. Lalu pada saat salah satu sisi dinaikkan, maka air akan mengalir ke tempat yang rendah. Lalu kita mengalirkan kembali, kita ganti sisi sebelah kiri, kita naikkan. Nah, ini menandakan bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Praktikum selanjutnya adalah Yaitu air dapat melarutkan berbagai zat. alat dan bahannya, yaitu ada gelas, 3 buah gelas, ada gula, pasir, Garam, sendok, dan air. Langkah pertama, kita masukkan air ke dalam 3 buah gelas. Lalu masukkan secukupnya garam ke dalam gelas. masukkan juga secukupnya gula ke dalam gelas. Dan masukkan pasir secukupnya ke dalam gelas. Kita aduk. Hasil percobaan ini yaitu garam larut lebih cepat, pasir tidak larut, dan gula larut tetapi membutuhkan waktu yang lama. Baik, praktikum selanjutnya adalah air dapat menekan ke segala arah. Alat dan bahannya adalah, yang pertama adalah 2 buah balon. Lalu yang kedua ada jarum pentul. Lalu yang ketiga ada air. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan balon, lalu kasih air. Lalu jika sudah diberi air, tiuplah balon tersebut. Lalu jika sudah ditiup, ikatlah balon ini. Lalu balon yang kedua, kita tusuk dulu menggunakan jarum pentul. Lalu kita kasih air. Lalu jika sudah diberi air, kita tiup balon ini. Hasilnya balon ini adalah menekan ke segala arah.
Praktikum selanjutnya yaitu tentang air meresap melalui celah-celah kecil. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada kaca, yang kedua ada plastik, yang ketiga ada wadah, Yang keempat ada kain. Yang kelima ada kapur tulis. Yang keenam ada kertas. Yang ketujuh atau yang terakhir ada air secukupnya. Langkahnya. Pertama kita tuangkan air ke dalam wadah. Lalu kita masukkan kapur. Coba kita patahkan ya. Nah, ini membuktikan bahwa air meresap melalui celah-celah kecil. Selanjutnya kita coba kertas. Bisa kita lihat kertas ini air meresap melalui celah-celah kecil, yaitu pada celah-celah di kertas dan kain. Bisa kita lihat air meresap pada celah-celah kecil dari kain. Selanjutnya plastik. Kita masukkan ke dalam air. Plastik ini membuktikan bahwa air tidak masuk ke dalam celah-celah kecil. Selanjutnya kaca. Kaca ini membuktikan bahwa air tidak masuk ke dalam celah-celah kacanya. Praktikum selanjutnya yaitu tentang benda yang terapung, tenggelam, dan melayang. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu pertama ada air secukupnya, Ada garam, Ada sendok, Ada 3 buah telur mentah, dan yang terakhir ada 3 buah gelas plastik. langkah pertama yaitu masukkan air ke dalam 3 gelas plastik. lalu kita masukkan telur ke dalam gelas. Lalu yang gelas yang kedua kita masukkan garam sebanyak 1 sendok. Kita tambahkan setengah sendok terlebih dahulu. Setengah sendok. Kita tambahkan setengah lagi. Setengah. Selanjutnya kita tuangkan garam ke gelas ketiga. Kita tambahkan 1 sendok. Tambahkan lagi 1 sendok menjadi 2 sendok. Kita tambahkan lagi 1 sendok lagi menjadi 3 sendok di gelas ketiga. Kita tambahkan 1 sendok garam, 1 sendok
Ini bisa deh. Totalnya menjadi 4 sendok garam. Hasil praktikum pada hukum Archimedes. Gelas pertama, bendanya atau pada telur tenggelam karena massa jenis dari si telur ini lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua ada massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Yang ketiga ada massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air karena ada pada gelas kedua dan ketiga dicampur oleh garam. Yang kedua dicampurkan dengan 3 sendok garam, yang gelas ketiga dicampurkan oleh 4 sendok garam. Garam ini membantu massa jenis air agar lebih besar daripada massa jenis bendanya. Karena itu pada gelas pertama telurnya tenggelam, gelas kedua bendanya melayang, dan gelas ketiga bendanya mengapung. Terima kasih. Sekian praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.